Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, penulis asal Kalimantan Tengah, yaitu Om Ras. Wow, luar biasa. Sudah cukup lama ya Om Ras tidak kami bawakan kisahnya di channel ini, dan kali ini Om Ras baru aja kirimin, langsung kita sikat aja. Selalu menarik kisah-kisah dari Kalimantan ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap harinya, yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Jerat pesugihan tumbal janin. Tidak bisa. Hutang yang kemarin saja masih belum bayar. Ini malah mau hutang lagi. Kamu pikir modalku ini turun dari langit begitu saja, ha? Ujar seorang ibu-ibu yang merupakan pemilik warung sembako itu pada seorang laki-laki berusia 20 tahunan. Tolong bu, ini yang terakhir. Kasihan anak saya bu, belum makan. Ya makanya, jangan nikah muda. Pekerjaan belum punya, pilih nikah. Kalau sudah begini kan ngerepotin orang namanya. Merasa tidak ada harapan lagi, lelaki itu pun lalu berjalan menjauhi warung tersebut. Ia berjalan pelan sambil memikirkan kemana lagi ia harus mencari pinjaman untuk membeli beras. Kalau ke rumah orang tuanya, itu sudah sangat tidak mungkin, karena akibat perbuatannya menghamili perempuan yang sekarang sudah menjadi istrinya itu, ia diusir dari rumah. Sementara kalau pergi ke tempat mertuanya, itu lebih tidak mungkin lagi, sebab mertuanya pun sama-sama orang susah, makan sehari sekali saja belum tentu. Hei Andi, panggil seseorang. Lelaki itu menengok ke arah sumber suara dan ia pun langsung tersenyum setelah mengetahui siapa yang memanggilnya. Man, apa kabar? Sapanya. Baik, seperti yang kau lihat. Kau sendiri bagaimana kabarnya? Beginilah, aku sekarang benar-benar kesulitan man. Anak istriku sampai kelaparan di rumah. Pemilik sewaan juga nagih-nagih terus. Sementara aku belum punya pekerjaan, ujar Andi. Ya Tuhan, kenapa tidak mencoba cari pekerjaan ke kota, Cindy? Aku tidak punya modal man. Jangankan modal untuk pergi ke kota, untuk beli beras saja tidak ada. Aku benar-benar menyesal man. Sudahlah, yang sudah berlalu tidak perlu lagi kamu sesali. Sekarang mungkin kamu sedang diuji. Bisa saja kan besok atau nantinya kamu akan kaya raya. Andi mengangguk. Begini saja, bagaimana kalau kamu ikut aku? Kebetulan di kantor sedang ada lowongan untuk bagian cleaning service. Aku rasa aku bisa membantumu untuk mendapatkan pekerjaan itu. Mata Andi langsung berbinar saat mendengar perkataan dari Rusman tersebut. Aku mau sekali man. Mau sekali, ucap Andi penuh semangat. Oke. Besok kita berangkatnya ya. Oh ya, ini ada sedikit untukmu untuk beli beras, ujar Rusman sembari memberikan 2 lembar uang 100 ribuan. Ini kebanyakan man. Sudah, nggak apa-apa. Buat anakmu jajan ya. Terima kasih banyak man. Terima kasih, ucap Andi. Rusman pun mengangguk dengan bibir tersenyum. Setelah Rusman pergi, Andi pun langsung berjalan dengan tergesa ke arah warung. Ia lalu membeli beras, minyak goreng curah, ikan kaleng, telur, mie sakura, dan beberapa jajanan untuk anaknya. Saat tiba di rumah, terlihat anak dan istrinya sangat senang melihat belanjaan yang dibawa oleh Andi. Istrinya pun langsung memasak, dan anaknya yang saat itu berusia 3 tahun langsung memakan jajanan yang barusan dibelikan oleh ayahnya. Besok aku akan ikut Rusman
untuk melamar pekerjaan sebagai cleaning service di kantornya. Bolehkah? Ujar Andi pada istrinya. Tentu saja boleh. Dan semoga kamu diterima ya, agar kehidupan kita bertiga bisa lebih baik, jawab sang istri. Andi pun mengangguk, lalu kembali melanjutkan makannya. Mereka bertiga terlihat sangat menikmati makanan sederhana itu. Pagi-pagi sekali, Andi sudah berada di rumah Rusman. Rusman ini sebenarnya jauh lebih tua daripada Andi. Namun mereka sudah lama berteman, jadi tidak ada batasan dalam panggilan antara keduanya. Contohnya semisal Rusman lebih tua dan harusnya dipanggil kakak oleh Andi. Nah, kalau Andi dan Rusman tidak menggunakan panggilan begitu, mereka berdua lebih memilih memanggil nama satu sama lain ketimbang menggunakan panggilan tutur seperti itu. Pagi sekali kamu datang, Andi. Iya, Man, supaya kamu tidak lama menungguku, jawab Andi. Ayo masuk, kita sarapan dulu. Terima kasih, Man, tapi aku sudah sarapan tadi di rumah. Oke, baik. Kalau begitu aku sarapan dulu ya. Andi mengangguk. Ia lalu menunggu Rusman di teras rumah sambil bermain dengan kucing yang ada di sana. Sekitar beberapa menit berlalu, Rusman lalu keluar dengan penampilan yang sudah rapi dan terlihat memakai tas. Yuk berangkat, ajaknya. Mereka pun lalu berangkat. Di sepanjang perjalanan, Andi merasakan jantungnya berdegup dengan kencang. Ia takut kalau tidak diterima bekerja, mengingat ijazahnya hanya sampai tingkat SMP saja. Saat tiba di kantor, Rusman lalu menyuruh Andi untuk menunggu sementara Rusman masuk ke sebuah ruangan, dan tidak lama Rusman keluar dengan bibir tersenyum. Ayo masuk, ajak Rusman. Di dalam ruangan itu, Andi pun ditanyai seputaran tentang pengalamannya, usia, dan lain-lain. Kamu diterima. Kamu bisa masuk mulai besok ya, ujar orang itu. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Andi benar-benar senang sekali. Ia tidak sabar untuk pulang ke rumah untuk berbagi kabar gembira itu pada istrinya. Man, terima kasih banyak ya, Man. Berkat kamu, akhirnya aku keterima kerja. Terima kasih banyak, Man ya. Yandi, santai aja. Kita kan sudah berteman sudah lama, jadi wajar saja kalau kita harus saling membantu. Andi tersenyum sambil mengangguk. Kalau begitu aku pulang duluan ya, Man. Aku tidak sabar untuk memberitahu istriku tentang kabar ini, ujar Andi. Punya ongkos? Ada. Sisa uang yang kamu berikan kemarin. Baik, hati-hati ya. Sesampainya Andi di rumah, ia pun langsung memberikan kabar gembira itu pada istrinya, dan istrinya terlihat sangat bahagia. Wajahnya cerah dengan senyum yang paling manis tersungging di bibirnya. Alhamdulillah, syukurlah. Itu artinya kita tidak akan kelaparan lagi. Hari-hari pun berlalu. Andi bekerja dengan sangat giat hingga beberapa kali ia pun dipuji oleh bosnya. Andi, kalau kamu masih betah kerja di sini, jangan terlalu cari muka dong di depan bos. Seolah-olah kamu saja yang paling rajin, ujar rekan kerja sesama cleaning service. Awalnya Andi tidak melawan dan hanya mengiyakan apapun yang dikatakan oleh rekan-rekan kerjanya itu. Namun semakin hari senioritas di tempat kerjanya itu semakin terlihat. Bahkan tidak jarang jika bosnya tidak ada, maka Andilah yang disuruh rekan-rekannya untuk mengambil alih semua pekerjaan yang harusnya dikerjakan bersama-sama. Janganlah begini terus. Kita ini sama-sama kerja di sini, sama-sama cari uang. Kenapa kalian malah beginikan aku? Apa salahku sama kalian? Ujar Andi pada akhirnya. Lah, kamu kan suka kerja. Kamu kan yang paling rajin, kata bos. Jadi semua kerjaan ini ya kamu saja yang kerjakan. Pertengkaran yang pada awalnya hanya saling memaki tiba-tiba berubah menjadi adu fisik. Andi yang tidak terima diperlakukan tidak adil oleh rekan-rekannya itu memutuskan untuk meninju salah satu dari mereka hingga membuat kegaduhan. Akhirnya kabar perkelahian itu sampai kepada bos yang membuat mereka semua yang terlibat diberhentikan langsung dari pekerjaan. Andi terduduk lemas. Baru saja 3 bulan ia bekerja, kini ia harus berhenti karena terlibat perkelahian dengan rekan-rekan kerjanya. Rusman yang mengetahui kabar Andi sudah dipecat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menyemangati Andi supaya tetap bersemangat untuk mencari pekerjaan yang lain.
1 bulan sudah Andi menganggur. Hutang di warung pun kini sudah mulai menumpuk lagi. Namun ia belum juga mendapatkan pekerjaan. Akhirnya Andi memutuskan untuk pergi ke kota. Ia berharap di kota ia akan mendapatkan pekerjaan. Akan tetapi hampir seminggu ia berada di kota, Andi belum juga mendapatkan pekerjaan. Bahkan untuk makan pun ia terpaksa memakan sisa-sisa makanan milik orang lain yang sudah dibuang. Di hari ke-10, akhirnya Andi mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah yang bisa terbilang itu adalah rumah orang kaya. Ia lalu dipekerjakan sebagai tukang kebun yang merangkap sebagai penjaga rumah. Anehnya, di tempat kerja barunya itu, gaji dibayarkan di awal masuk kerja, tidak seperti gajian pada umumnya yang dibayarkan setelah 1 bulan bekerja. Tentu saja Andi di sini sangat senang sekali, apalagi jumlah gaji yang ia terima terbilang cukup besar untuk ukuran tukang kebun biasa. Tidak lupa, Andi juga mengirimkan uang gajinya itu untuk anak dan istrinya di kampung, serta mengabarkan bahwa ia sudah mendapatkan pekerjaan di kota. Di hari ketiga Andi bekerja di rumah itu, ia pun mulai merasakan keanehan-keanehan yang sulit dijelaskan, seperti terdengarnya banyak suara tangisan bayi dari segala penjuru. Namun ketika diperiksa tidak ditemukan apapun. Dan juga ada bau anyir seperti bau darah dan juga bangkai yang tercium pada jam-jam tertentu. Andi panggil bosnya. Iya pak, tolong kamu jaga rumah ya. Saya dan istri mau pergi keluar kota untuk beberapa hari. Baik, baik pak, jawab Andi. Itu pagarnya kamu kunci saja. Kalau ada yang datang, katakan saja kalau saya tidak ada di rumah ya. Baik pak. Setelah itu, bos Andi pun lalu pergi dengan mengendarai mobil bersama istrinya. Setelah pak bosnya itu pergi, cepat-cepat Andi menutup dan mengunci pagar rumah. Lalu ia masuk ke dalam rumah untuk membuat kopi. Di dapur saat itu ada Winarsi, ART yang lebih dulu bekerja di rumah itu. Mau bikin kopi, Ndi? Tanya Winarsi. Ya, jawab Andi singkat. Setelah kopinya jadi, Andi membawa kopi itu ke teras rumah. Ia menikmati kopi sambil bersantai sejenak karena memang sudah tidak ada lagi pekerjaan di hari itu. Sekitar pukul 11 malam, Andi merasa lapar. Ia pun lalu berniat mencari makanan sisa sore tadi di dapur, dan ternyata makanan sisa sore tadi masih banyak di dalam lemari. Nasi pun juga masih ada. Akhirnya Andi pun makan seorang diri di dapur. Namun baru beberapa suap saja, tiba-tiba tercium aroma anyir juga bau bangkai yang langsung membuat perutnya mual. Dan bau itu memang sering kali tercium di area rumah pada jam-jam tertentu. Tapi biasanya bau itu tidak akan lama, paling hanya muncul sekitar 30 detikan. Namun berbeda dengan malam itu, baunya tidak hilang-hilang, bahkan semakin lama semakin menyengat. Andi pun lalu beranjak dari meja makan dan berniat untuk membawa piring berisi makanannya itu ke dalam kamar. Akan tetapi, saat ia berjalan ke kamar, Andi dikejutkan dengan sosok putih yang berdiri di depan pintu kamar yang berada di dekat tangga. Karena keadaan rumah saat itu gelap, Andi pun tidak terlalu jelas melihat wajahnya. Ia hanya mengira kalau sosok itu adalah Winarsi yang entah sedang apa berdiri di situ. Untuk menyapanya Andi pun enggan. Saat berada di kamar, Andi pun akhirnya bisa melanjutkan makannya karena di sana aman, tidak ada lagi bau anyir dan bangkai seperti di dapur sebelumnya. Andi, terdengar suara lembut seorang perempuan memanggil-manggil Andi. Ya, tanya Andi yang masih duduk. Ia enggan untuk membuka pintu kamarnya. Andi, iya kenapa Win? Tanya Andi dengan suara lebih kencang lagi karena ia mengira jika itu adalah Winarsi. Andi, panggilan itu semakin nyaring. Andi sampai menghela nafas dibuatnya. Ia pun kemudian berdiri dan membukakan pintu. Namun ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa di luar kamarnya. Andi menggerutkan alis sambil celingak-celinguk mencari si pemilik suara yang memanggilnya tadi. Akhirnya karena didorong rasa penasaran, Andi pun berjalan menuju kamar Winarsi. Ia lalu mengetuk pintu, dan saat pintu kamar itu dibuka, terlihat Winarsi keluar dengan pakaian tidur berwarna biru sambil mengucek-ngucek matanya seperti orang yang baru bangun tidur. Ada apa Tondi? Jam segini kok ngetok-ngetok kamar? Tadi kamu ketuk-ketuk kamarku kan?
Saat aku kembali dari dapur tadi, aku juga melihatmu berdiri di depan pintu sana. Kamu itu sedang apa sebenarnya? Dengan mata yang menyipit, Winarsi menatap Andi. Kacau kamu. Orang dari jam 7 tadi aku sudah tidur, ini juga kebangun gara-gara kamu ngetok pintu kamarku, ujar Winarsi seraya menutup kembali pintu kamarnya. Sementara Andi yang kebingungan hanya bisa menggaruk-garuk kepala, Andi lalu memutuskan untuk kembali ke kamarnya, tetapi saat mau memejamkan mata, ia mendengar seperti ada sesuatu menjilati bekas piringnya. Namun ketika ia membuka matanya dan melihat ke arah piring bekas makannya tadi, sama sekali tidak ada apapun di sana. Karena merasa sudah mengantuk, Andi pun tidak sempat berpikir macam-macam. Ia kembali memejamkan matanya, tapi lagi-lagi terdengar suara seperti seseorang sedang mengecap. Namun oleh Andi, suara itu dibiarkan saja. Aneh, semakin lama suara itu seperti semakin mendekat, dan tiba-tiba saja terasa seperti berada tepat di dekat kuping kanannya. Sontak Andi langsung membuka matanya, tapi lagi-lagi tidak ada apapun yang ia lihat. Siapapun kamu, makhluk apapun kamu, kuharap kita jangan saling mengganggu, ujar Andi bergumam. Dan sesuatu yang di luar dugaan pun terjadi ketika Andi berkedip lalu membuka kembali matanya. Ia melihat sesosok tubuh berdiri menghadap pintu kamarnya. Karena kamar itu tidak terlalu besar dan jarak antara kasur dan pintu hanya sekitar 1 meteran, ia pun bisa melihat dengan jelas sosok itu. Sosok itu melayang, rambutnya panjang, memakai pakaian putih panjang, dan tercium aroma aneh dari tubuhnya. Mata Andi melotot, tubuhnya tiba-tiba mendadak kaku. Saat ingin berteriak pun suaranya seolah tak bisa keluar. Ketika sosok itu berbalik ke arahnya, Andi hanya bisa memejamkan mata. Ia sama sekali tak berani untuk membuka matanya. Andi kembali mendengar suara orang mengecap dan tiba-tiba terasa seperti ada sesuatu yang menjilati jempol kakinya. Dalam hatinya, Andi terus berdoa hingga perlahan-lahan tubuhnya yang sedari tadi terasa kaku kini mulai bisa digerakkan kembali. Dan ketika ia membuka matanya, sosok putih tadi sudah tidak ada lagi di sana. Andi langsung bangun dari kasur. Ia membuka pintu kamar dan lantas berlari ke arah kamar Winarsi. Andi menggedor-gedor kamar itu hingga Winarsi membukakan pintu. Saat pintu terbuka, Andi pun langsung menerobos masuk ke dalam. Ia duduk meringkuk dengan kepala tertunduk. "Kamu kenapa, Cindy?" tanya Winarsi. Andi kemudian menceritakan tentang apa yang baru saja ia alami. Namun Winarsi seolah seperti tidak percaya dengan ceritanya itu. 6 bulan aku kerja di sini, belum pernah tuh mengalami kejadian seperti yang kamu ceritakan itu. Kamu mimpi mungkin, Di. Tidak ada apa-apa di rumah ini. Waktu kamu tidak ada, aku sering ditinggal sendirian, aman-aman aja tuh, ujar Winarsi. "Ah, aku numpang tidur di sini ya, Win. Di lantai saja juga nggak apa-apa. Yang penting malam ini aku tidak sendirian. Aku benar-benar takut, Win," ucap Andi memelas. "Kamu beneran? Tidak ada maksud lain-lain, Andi?" tanya Winarsi curiga. "Aduh, maksud lain seperti apa sih, Win? Aku ini benar-benar takut. Dan kalau maksudmu itu aku ingin berbuat buruk padamu, itu tidak benar itu. Aku ini sudah punya anak dan istri di kampung. Aku setia dengan istriku." Winarsi menghela nafas kemudian mengangguk. "Baguslah kalau begitu. Ya sudah, kamu boleh tidur di sini," ujar Winarsi pada akhirnya. "Terima kasih banyak, Win." Dan setelah berada di dalam kamar Winarsi, Andi pun bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya, ia bangun lebih awal. Sekitar pukul 4 subuh, ia langsung keluar dari kamar Winarsi dan berniat untuk masuk ke kamarnya sendiri. Dan ternyata sudah tidak ada kejadian aneh lagi. Akhirnya Andi memutuskan untuk menunggu pagi sambil rebahan. "Win, maaf ya, semalam sudah merepotkanmu. Seumur-umur, baru semalam aku merasa ketakutan seperti itu." "Andy, memangnya kamu serius melihat penampakan itu?" "Ya serius lah, Win. Buat apa aku bohong?" "Tapi kok aneh ya? Karena selama aku tinggal di sini, nggak ada tuh hal-hal aneh seperti itu yang terjadi." Andi mengangkat baunya. Ia pun juga tidak mengerti kenapa hanya ia yang mengalami hal-hal aneh di rumah itu. "Terus nanti malam kamu mau tidur di mana?" "Mungkin
Aku akan coba tidur di kamarku saja. Takut kalau Pak Bos pulang tiba-tiba dan melihatku tidur di kamarmu, bisa-bisa kita dipecat nantinya. Ya juga sih. Oh Yandi, apa jangan-jangan kamu ketempelan ya? Ah, maksudmu? Ya ketempelan makhluk halus dari luar dan sekarang terus mengikutimu. Karena kan ya aneh, masa cuma kamu aja yang melihat penampakan itu? Aduh, kalau benar begitu, lalu aku harus bagaimana, Win? Winarsi mengangkat baunya, lalu kembali ia melanjutkan beberes rumah, sementara Andi hanya bisa menghela nafas panjang. Saat itu, bagi Andi, siang hari terasa berlalu sangat cepat karena memang tanpa terasa hari sudah mulai malam lagi. Saat Winarsi dan Andi sedang makan malam bersama, tiba-tiba bau anyir kembali tercium. Win, kamu nyium bau anyir ini juga nggak? Tanya Andi yang melihat Winarsi makan dengan lahap. Bau anyir? Tanya Winarsi seraya berusaha untuk mencari bau yang dimaksud oleh Andi. Udah ada bau apa-apa, Kondi? Masa sih? Jadi kamu benar-benar tidak mencium bau anyir ini? Ini baunya menyengat sekali loh. Gak ada bau anyir. Cuma ada aroma masakanku aja kok. Apa jangan-jangan selama ini cuma aku saja yang mencium bau anyir ini? Gumam Andi. Apa katamu? Tanya Winarsi yang mengira Andi sedang berbicara padanya. Tidak, bukan apa-apa. Selesai makan, mereka berdua pun masuk ke kamar masing-masing. Andi melihat ke seluruh ruangan kamar, namun tidak ada yang aneh. Ia berpikir, mungkin sudah aman sekarang, dan karena matanya juga sudah mulai mengantuk, akhirnya Andi pun memutuskan untuk tidur. Akan tetapi, sama seperti malam sebelumnya, tiba-tiba saja ia mendengar suara seperti ada yang sedang mengecap. Andi mulai ketakutan, ia langsung meringkuk, menutupi tubuhnya dengan selimut, dan di tengah ketakutannya itu, Andi lantas berdoa. Ia berharap gangguan-gangguan tersebut segera menghilang. Sayup-sayup, ia mendengar suara seorang perempuan memanggil namanya berulang-ulang kali, namun suara itu terdengar dari berbagai penjuru. Akhirnya, Andi pun memutuskan untuk membuka mata dan selimutnya, namun rupanya tidak ada apa-apa di dalam kamar tersebut. Belajar dari pengalaman di malam sebelumnya, tanpa menunggu lebih lama, Andi pun langsung keluar kamar dan menuju ke ruang tamu. Ia memutuskan untuk tidur di situ sampai pagi nanti. Ia berharap dengan tidur di sana, ia tidak akan lagi mengalami kejadian-kejadian aneh. Namun sepertinya Andi salah, karena bau anyir dan juga bau bangka yang sangat menyengat kembali tercium ketika ia mulai berusaha memejamkan mata untuk tidur. Suara sesuatu dari arah meja kayu yang berada di pojok ruangan. Andi perlahan-lahan membuka matanya. Ia melihat ke arah meja kayu itu dan ternyata di sana ada sosok perempuan yang semalam ia lihat berada di dalam kamarnya. Perempuan itu berdiri di atas meja kayu itu sambil melompat-lompat, tidak seperti malam sebelumnya yang mana badannya mendadak terasa kaku setelah melihat penampakan itu. Kini Andi tidak mengalaminya. Tentu saja ia langsung bangun dan berlari dari ruang tamu tersebut. Andi menggedor-gedor pintu Winarsi sambil terus memanggil-manggil namanya. Win, tolong aku Win, ucap Andi dengan tubuh gemetar. Tolong apa sih? Itu di ruang tamu ada penampakan. Perempuan yang semalam ada di kamarku, dia sekarang ada di sana. Memangnya kamu itu ngapain toh malam-malam di ruang tamu? Aku nggak berani tidur di kamar Win. Lalu aku mencoba untuk tidur di ruang tamu, tapi ternyata makhluk itu juga ada di sana. Bukan apa kataku, kamu itu pasti kenempelan, Londi. Lalu sekarang aku harus bagaimana? Besok lebih baik kamu ke masjid, temui Ustadz di sana, minta tolong supaya yang nempel di badan kamu itu diusir. Usul Winarsi. Iya juga ya, kenapa tadi siang aku tidak kepikiran ke situ? Ujar Andi. Lalu sekarang bagaimana? Kamu bisa temani aku tidak? Yaudah, kita tidur di luar aja. Sebentar, aku ambil bantal sama selimut dulu, ujar Winarsi. Andi pun lalu ditemani Winarsi untuk mengambil bantal serta selimut karena mereka akan tidur di ruang tamu yang ada TV-nya. Ya, bisa dibilang ruang keluarga. Mereka tidur di atas karpet. Andi di dekat TV, sementara Winarsi di dekat tembok. Saat masih tertidur lelap, Andi dan Winarsi dibangunkan oleh bos mereka yang baru saja pulang. Kenapa kalian tidur di sini?
Anu Pak, saya itu nemenin Andi. Andi ketakutan tidur sendirian katanya. Kata dia ada penampakan loh Pak. Jawab Winarsi, bos mereka itu mengerutkan alis. Betulkah itu, Ndi? Iya Pak, Winarsi hanya menemani saya Pak. Kami tidak melakukan apa-apa kok. Lelaki itu mengangguk, lalu pergi masuk ke dalam melewati Andi dan Winarsi yang masih cemas takut mereka dimarahi lalu dipecat. Pak, Bapak tidak marah kan? Marah? Marah kenapa? Ujar bos mereka itu balik bertanya. Ya, kami tidur di sini. Itu terserah kalian. Jangankan tidur di situ. Kalian mau tidur di luar rumah pun saya tidak marah. Oh, yang penting saya sudah menyiapkan kamar untuk kalian. Yang berarti saya ini bukan bos yang zolim kan? Ya selebihnya terserah kalian saja. Badan-badan kalian. Kenapa saya harus marah? Ujar lelaki itu sambil tertawa. Mendengar perkataan bos mereka itu membuat Andi dan Winarsi menghela nafas lega. Andi, iya Pak, saya mau bicara berdua sama kamu. Mendengar bosnya berkata seperti itu, perasaan Andi langsung tak enak. Ya, takut kalau lelaki itu memecatnya karena pekerjaan Andi yang mungkin saja kurang bagus, tapi Andi merasa ia sudah sebagus mungkin untuk bekerja. Andi lalu mengikuti bosnya itu masih dengan perasaan tak karuan. Ia lalu diajak ke sebuah ruangan, dan ketika mereka masuk, bosnya itu pun langsung mengunci pintu ruangan tersebut. Andi, kamu sebelumnya kan pernah bercerita sama saya tentang kisah hidupmu dan keluarga kecilmu itu. Kamu bahkan pernah bilang bahwa pernah makan makanan sisa orang yang sudah dibuang untuk sekedar mengganjal perut sebelum kamu diterima kerja di rumah ini kan? Kamu itu masih sangat muda, Andi. Masa depanmu itu bisa sangat cerah jika saja keputusan yang kamu ambil itu tepat. Nah, di sini saya ingin memberikan pilihan untukmu. Pilihannya seperti ini. Kamu ingin kaya raya seperti saya kan? Atau kamu hanya mau tetap seperti kamu sebelumnya? Andi terdiam sejenak. Ia masih belum paham dengan maksud perkataan dari bosnya itu. Namun untuk bertanya pun ia merasa tidak enak. Tentu saja saya memilih untuk bisa jadi kaya raya seperti Bapak. Tapi itu jelas tidak mungkin, Pak. Saya SMA saja tidak lulus. Oh, itu sangat mungkin. Tapi memang ada caranya lah ya untuk mendapatkan kekayaan itu yang berbeda. Asal kamu tahu, kehidupan saya dulu mungkin jauh lebih sulit darimu. Tapi berkat pesugihan, saya bisa menjadi sekaya sekarang. Pesugihan Pak? Ya, pesugihan. Pesugihan yang saya lakukan ini cukup mudah, karena tumbalnya hanyalah janin, dan hanya perlu diberikan setiap 1 tahun sekali saja. Lalu, bagaimana cara mendapatkan janin itu Pak? Ini harus ada kesepakatan antara kamu dan istrimu, karena janin yang ditumbalkan itu adalah harus janin yang dikandung oleh istrimu. Dengan kata lain ya harus anakmu, tapi masih berbentuk janin. Nantinya janin itu akan menghilang dengan sendirinya tanpa meninggalkan rasa sakit pada istrimu. Andi terlihat berpikir keras. Ya, memang tumbal yang dibutuhkan hanyalah janin, tapi itu artinya sama saja ia menumbalkan anaknya sendiri. Akan tetapi hasrat untuk ingin cepat menjadi kaya membuat Andi gelap mata. Bagaimana caranya Pak supaya saya bisa mendapatkan pesugihan itu Pak? Apa yang harus saya lakukan? Saya bisa memberikan pesugihan itu padamu, tapi kamu harus melakukan ritual pesugihan itu berdua dengan istrimu. Baik Pak, saya mau Pak. Hari ini juga saya akan pulang kampung untuk jemput istri saya, ujar Andi. Ya bagus, kalau begitu silakan kamu jemput istrimu. Tapi ingat, apa yang kita bicarakan ini jangan sampai bocor ke siapapun, paham? Ya Pak, saya paham Pak. Hari itu juga Andi lalu pulang ke kampungnya untuk menjemput istrinya. Setibanya ia di kampung, Andi pun disambut bahagia oleh istri dan anaknya tanpa basa-basi. Andi pun langsung menceritakan semua yang dikatakan oleh bosnya di kota. Tumbalnya cuma janin kan? Tanya istrinya. Iya, cuma janin. Kurasa kalau hanya janin aku mau. Anggap aja aku mengalami keguguran ya kan, ujar istrinya.
Ya, janin juga belum berbentuk, belum lahir. Beda lagi kalau tumbalnya anak. Aku pasti tidak akan mau. Ya sudah, aku mau. Demi keluarga kecil kita ini, tidak apa-apa hanya punya anak satu. Yang penting setelah ini kita bisa memenuhi semua kebutuhannya. Betul kan? Tanpa penolakan, istrinya Andi pun langsung setuju setelah mendengar kalau tumbal pesugihan yang akan mereka lakukan itu hanyalah janin. Keesokan harinya, Andi, istrinya dan juga anak mereka pun lalu berangkat ke kota dan sesampainya di kota, mereka disambut dengan hangat oleh bosnya Andi. Winarsi saja sampai terheran-heran kala melihat bosnya yang terlihat sangat ramah sekali terhadap keluarga kecil Andi, bahkan tidak ragu-ragu ibu bosnya tersebut sampai menggendong anak Andi dan bermain bersamanya. Anaknya Andi pun terlihat sangat menyukai wanita itu. Tok tok tok. Tok tok tok. Pintu kamar yang ditempati Andi beserta anak dan istrinya itu diketuk oleh seseorang dari luar. Tidak lama, terdengar suara bosnya memanggil-manggil nama Andi. Setelah yakin kalau suara dan ketukan itu benar-benar dari bosnya, Andi pun memberanikan diri untuk membuka pintu kamarnya, dan ketika pintu itu terbuka benar saja di sana berdiri bosnya. Kita lakukan ritual malam ini, ujar bosnya. Andi yang mendengar itu pun lantas membangunkan istrinya, sementara anak mereka masih tertidur pulas. Biasanya anak mereka itu kalau sudah tidur tak akan bangun sampai pagi, tidak rewel seperti anak-anak kebanyakan. Oleh bosnya, Andi dan istrinya itu lalu dibawa ke dalam sebuah ruangan yang Andi sendiri pun tidak mengetahui jika ada ruangan seperti itu di rumah bosnya tersebut. Di dalam ruangan itu sudah ada istri bosnya menunggu sambil menghidupkan lilin yang ada di dalam ruangan. Di sana juga terlihat ayam berwarna hitam dan ayam berwarna putih. Ada juga nyiru berisi berbagai macam hal aneh yang Andi dan istrinya tidak ketahui. Oleh pak bosnya, ayam hitam itu pun lalu disembelih dan darahnya diberikan kepada Andi. Andi disuruh untuk meminum darah ayam tersebut. Pada awalnya ia ragu-ragu karena seumur-umur ia belum pernah meminum darah, namun karena ambisinya untuk menjadi kaya raya, akhirnya darah itu pun ia minum hingga tak bersisa. Ayam putih pun disembelih, darahnya ditampung, dan darah itu lalu diberikan kepada istrinya Andi. Sama seperti Andi, istrinya pun disuruh untuk meminum darah ayam tersebut. Tanpa ragu-ragu, istrinya Andi langsung meminum darah ayam itu hingga habis. Kemudian, oleh lelaki itu, Andi dan istrinya ditiupkan dengan asap dari perapin, dan sesaat setelahnya, Andi juga istrinya tiba-tiba merasakan kepala mereka menjadi sangat pusing. Mata mereka pun seperti buram, dan tidak lama kemudian bosnya Andi membacakan sesuatu seperti mantra diiringi oleh suara istri bosnya yang juga ikut merapalkan mantra. Tiba-tiba Andi dan istrinya diguyur dengan sesuatu, dan benda-benda di dalam nyiru itu pun ditumpahkan seluruhnya ke tubuh mereka berdua perlahan-lahan. Rasa pusing dan penglihatan mereka yang buram tadi kembali seperti semula. Mereka akhirnya bisa melihat dengan jelas kalau cairan yang diguyurkan ke tubuh mereka tadi ternyata berwarna hitam dan baunya seperti air comberan. Tiba-tiba saja Andi dan istrinya terperanjat kaget kala melihat penampakan sosok kakek tua berjenggot putih panjang dengan badan yang sangat tinggi. "Kalian bisa melihatnya?" tanya si bos. Andi dan istrinya serentak mengangguk. "Dia inilah yang akan memberikan kelancaran rezeki untuk kalian. Tapi ingat, setiap 1 tahun sekali istrimu harus hamil, dan dia akan datang mengambil janin itu sebagai pengganti atas kesejahteraan dan juga kemakmuran hidup yang sudah ia berikan untuk kalian. Kalau kalian bersedia, maka hitungan pemberian tumbal janin yang pertama jatuh pada 3 bulan setelah ritual ini. Apa kalian sanggup?" Tanpa berpikir panjang lagi, Andi dan istrinya langsung menyanggupi persyaratan tersebut. Tidak lama setelah kesepakatan, sosok itu pun akhirnya menghilang. Andi dan istrinya disuruh untuk keluar lebih dulu dari ruangan tersebut, sementara kedua bosnya masih tetap berada di dalam. Sesampainya di kamar mandi, Sesampainya di kamar, Andi lalu menyuruh istrinya untuk lebih dulu mandi, sedangkan ia menunggu di dalam kamar. Selesai mandi, mereka pun kembali melanjutkan tidur. Di dalam tidurnya, mereka bermimpi tersesat di sebuah tempat gelap yang tidak ada jalan keluar sama sekali.
Dan saat terbangun, tubuh mereka berdua dipenuhi oleh keringat dingin dan nafas mereka juga tak beraturan. Keesokan paginya, Andi pun lalu diberikan uang sebesar 20 juta oleh bosnya itu, dan ia juga disuruh untuk berhenti bekerja di sana. Lalu disuruh pulang ke kampung untuk membuka usaha, dan usaha itu digunakan sebagai topeng dari pesugihan yang mereka lakukan. Dengan modal itu, mereka pun lalu membuka usaha sembako kecil-kecilan di depan rumah sewaannya. Dalam 1 bulan saja, usaha Andi yang pada awalnya hanya kecil-kecilan itu kini mendadak besar. Ia dan istrinya bahkan sampai menyewa toko di pasar untuk berjualan. Yang anehnya, uang di dalam laci tempat uang usaha mereka itu selalu bertambah berkali-kali lipat dalam sehari, meskipun pembeli saat itu tidaklah banyak. Andi juga merasa ada yang berbeda dari dirinya karena ia selalu ingin berhubungan dengan istrinya, hingga 2 bulan kemudian istrinya hamil. Dan di bulan kedua itu juga mereka pun bisa membeli sebuah rumah yang cukup besar di daerah yang sangat strategis, dan di rumah baru itu mereka pun membangun sebuah toko sembako yang tidak kalah besar dari toko mereka yang ada di pasar. Keluarga yang dulunya menjauhi mereka pun kini mulai berdatangan dan meminta maaf pada mereka. Andi dan istrinya tidak dendam pada keluarga mereka masing-masing, dan mereka menerima permintaan maaf keluarga mereka tersebut dengan hati terbuka. Perutku sakit, sakit sekali, rintih istrinya Andi pada malam itu. Di saat Andi sudah terlelap, tiba-tiba, tidak lama setelah istrinya mengeluhkan sakit perut, ia mengalami pendarahan. Andi tentu saja sangat panik karena di awal mantan bosnya itu sama sekali tidak memberitahu bahwa efek dari janin yang diambil tersebut akan separah itu. Mantan bosnya itu malah mengatakan kalau setelah janin itu diambil maka tidak akan ada rasa sakit. Pada akhirnya, malam itu juga Andi membawa istrinya pergi ke rumah sakit. Beruntungnya istrinya masih bisa selamat meskipun sudah kehilangan banyak darah akibat pendarahan. Kandungannya bagaimana, dok? Tanya Andi. Aneh, ini cukup aneh. Tapi kami tidak menemukan sisa-sisa janin di dalam rahim istri bapak. Semuanya bersih, seolah seperti istri bapak ini tidak sedang hamil. Andi tercekat. Ia menatap lantai rumah sakit itu hingga ia tidak menyadari kalau dokter yang diajak bicara tadi berjalan meninggalkannya. Setelah kejadian istrinya keguguran itu, usaha Andi kian bertambah besar. Uang di dalam lacinya seolah-olah tak pernah habis, selalu ada dalam jumlah banyak meskipun toko sedang sepi pembeli. Tanpa terasa, sudah 10 bulan berlalu dan tinggal 2 bulan lagi untuk kembali memberikan tumbal janin demi kelancaran usaha mereka. Namun, anehnya, meski sudah berusaha dengan sangat keras, istrinya Andi tak kunjung hamil. Saat waktu semakin dekat, mereka pun semakin panik karena istrinya Andi tetap belum ada tanda-tanda kehamilan. Malam itu, tepat 12 bulan setelah pemberian tumbal janin yang pertama, Andi dan istrinya bermimpi didatangi oleh sosok kakek-kakek berjenggot putih dengan tubuh yang sangat tinggi. Sosok yang pernah mereka lihat sewaktu awal melakukan perjanjian dulu. Sosok itu menagih tumbal janin yang seharusnya sudah diberikan di bulan itu, namun berhubung istrinya Andi tak kunjung hamil, akhirnya mereka pun terlambat memberikan tumbal. Dan keesokan harinya mereka terbangun dengan perasaan tak karuan akibat mimpi buruk semalam. Tidak apa-apa, kamu tenang saja ya. Hari ini juga aku akan datang ke rumah bosku dulu. Aku ingin meminta saran padanya, ujar Andi mencoba menghibur istrinya. Istrinya mengangguk lalu beranjak dari atas kasur. Ia berniat untuk mengecek ke kamar anaknya karena tumben sekali pagi itu anaknya tidak menangis. Biasanya pagi-pagi ia akan menangis meminta untuk dibukakan pintu kamar karena memang anak mereka kini tidur di kamar lain sendirian. Namun saat istrinya Andi membuka pintu kamar anaknya itu, ia langsung histeris. Saat Andi datang, ia juga tak kalah histerisnya ketika melihat anaknya sudah dalam keadaan yang sangat mengerikan. Tubuhnya terlihat membiru, kepalanya berputar ke belakang dan bagian kaki serta tangannya seolah seperti terpelintir. Hari itu juga rumah mereka ramai didatangi banyak orang termasuk tetangga-tetangga sekitar.
Pemakaman anak mereka diurus oleh keluarga Andi dan istrinya, sementara mereka berdua masih syok dan belum bisa diajak berbicara. 1 minggu setelah pemakaman, Andi memutuskan untuk pergi ke kota untuk mendatangi mantan bosnya yang sudah memberikannya pesugihan itu. Namun, sesampainya di kota, rumah bosnya terlihat seperti sudah tidak terurus, dan ketika ditanya dengan orang-orang sekitar, rupanya pemilik rumah itu sudah pindah sejak 1 tahun yang lalu, dan pindahnya kemanapun tak ada yang tahu. Akhirnya, Andi pulang dengan perasaan kecewa. Ia merasa dibodohi oleh mantan bosnya dulu. Malam itu, Rusman datang ke rumah Andi. Ya, sudah lama sekali ia tidak pernah bertemu Andi sejak Andi dipecat dari kantornya dulu. Aku turut berduka atas meninggalnya anakmu, Andi. Andi mengangguk. Air matanya lagi-lagi jatuh tak terbendung saat mengingat anaknya yang sudah meninggal dunia. Sebenarnya ada apa, Andi? Cobalah kamu ceritakan padaku. Siapa tahu aku bisa membantumu. Andi menatap Rusman. Selama ini memang Rusmanlah teman yang selalu baik padanya. Tak pernah berubah dan tak pernah menghindarinya. Meskipun saat Andi susah, akhirnya Andi pun mulai menceritakan semuanya dari awal. Setelah ia dipecat dari kantor tempat kerjanya dulu, hingga kemudian ia diterima bekerja di rumah mantan bosnya yang pada akhirnya menawarkan pesugihan padanya. Sekarang rasanya semua ini sudah tidak lagi ada artinya, Man. Aku sampai nekat melakukan pesugihan itu karena anakku. Aku tidak ingin anakku hidup susah, Man. Cerita Andi sambil terisak. Rusman terdiam. Ia menarik nafas panjang setelah mendengar cerita dari temannya itu. Aku yakin semuanya masih belum terlambat untuk diperbaiki, Di. Kamu masih bisa memperbaiki kesalahanmu. Iya, tapi masalahnya orang yang memberikan pesugihan itu sudah tidak ada, Man. Aku tidak tahu sekarang dia ada di mana. Ya, aku tahu. Tapi kenapa kamu tidak coba untuk mendatangi ustadz ataupun kiai? Mungkin ada yang bisa membantumu. Andi seakan baru tersadar kenapa ia tidak pernah terfikirkan untuk mendatangi kiai ataupun ustadz. Kamu tahu di mana aku bisa menemukan ustadz atau kiai itu, Man? Rusman mengangguk. Aku ada kenal beberapa. Kau mau kuantar menemui mereka? Andi mengangguk dengan cepat. Tapi kalau besok aku tidak bisa, Di. Kalau ada waktu, bagaimana kalau ku antar malam ini saja? Andi lagi-lagi mengangguk tanda setuju atas usulan Rusman. Baiklah, sekarang saja kita berangkat ya, ujar Rusman. Kita naik motorku aja ya, ujar Rusman lagi. Lalu tidak berapa lama kemudian, mereka berdua pun lalu berangkat dengan menaiki sepeda motor milik Rusman. Jalanan malam itu sangat sepi. Hanya ada 1-2 buah kendaraan yang melintas selain mereka. Namun tiba-tiba saja Andi merasa pusing, dan ketika ia melihat ke depan, terlihat sesosok bertubuh tinggi berjenggot putih sedang berdiri di tengah jalan. Menyadari penampakan itu, Andi pun langsung memejamkan matanya. Man, kau lihat sosok itu, Man? Sosok apa, Cindy? Tanya Rusman seraya memelankan laju motornya. Itu, kau lihat sosok yang berdiri di tengah jalan tadi? Tidak ada apa-apa, aku tidak melihat apa-apa, jawab Rusman lalu kembali melajukan sepeda motornya. Di sepanjang perjalanan, Andi terus melihat penampakan sosok tinggi berjenggot itu sampai-sampai ia tidak berani lagi membuka matanya. Sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di sebuah rumah yang cukup besar. Di teras rumah itu banyak terdapat anak-anak remaja yang sedang bermain tarbang. Assalamualaikum. Kayaknya ada, ujar Rusman. Waalaikumsalam. Ada, Kak? Ayo silakan masuk, jawab salah seorang remaja sembari berdiri dan mempersilakan mereka berdua untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Saat melangkah masuk, Andi merasakan tubuhnya mendadak terasa panas sekali sampai-sampai keringatnya bercucuran, padahal kondisi cuaca saat itu cukuplah dingin. Di dalam rumah itu, rupanya sudah ada Pak Kiai yang sedang duduk sambil terus bertasbih. Itu terlihat dari tangan beliau yang terus memetik biji tasbih. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam, Rusman. Lama tak berkunjung, ucap Pak Kiai masih dengan mata terpejam. Begini Pak Kiai, saya itu kemari ingin... Ya, aku sudah tahu, Rusman. Kau tidak perlu menjelaskannya. Temanmu itu sudah terikat dengan perjanjian setan
Tapi insya Allah, kalau Allah menghendaki, perjanjian itu bisa kita putuskan. Andi terduduk, ia lalu menangis sejadi-jadinya. Tolong, tolong saya Pak Kiai. Saya sudah kehilangan anak saya Pak Kiai. Dan sekarang istri saya pun meminta cerai. Saya menyesal Pak Kiai. Saya benar-benar menyesal. Saya ingin memperbaiki semuanya, ucap Andi memelas. Akhirnya malam itu juga Andi diruqyah. Saat diruqyah itulah Andi merasakan seperti ada sesuatu yang tercabut keluar dari badannya. Hawa yang dia rasakan sangat panas pun mendadak berubah menjadi dingin setelahnya. Dan yang paling menjijikan, yang tidak akan pernah Rusman lupakan adalah ketika Andi memuntahkan darah kental berwarna hitam yang berbau sangat busuk. Rusman sampai ikutan muntah pada saat itu. Setelah proses ruqyah selesai, keadaan Andi pun menjadi benar-benar lemah. Ia lalu disuruh untuk beristirahat sejenak di rumah Pak Kiai karena keadaan yang lemah itu sangat tidak memungkinkan untuk ia dibawa pulang. Dan malam itu juga ternyata rumah beserta toko Andi kebakaran hebat. Menurut kesaksian para warga, kebakaran itu cukup aneh karena apinya hanya melahap rumah serta toko milik Andi, sementara rumah-rumah warga terdekat tidak. Andi yang mendengar kabar itu hanya bisa pasrah dan ikhlas dengan semuanya. Menurut Pak Kiai, setan pesugihan itu mengambil kembali harta benda yang diberikannya kepada Andi karena Andi yang sudah memutus perjanjian dengannya. Dan tidak hanya sampai di situ. Istri Andi yang tidak sempat diruqyah itu akhirnya meninggal dunia, dan toko Andi yang berada di pasar juga dilahap si jago merah. Harta benda yang ia dapatkan dari hasil pesugihan itu kini benar-benar habis tak bersisa. Hanya kerugian yang Andi alami setelahnya. Anak dan istri tercintanya meninggal dunia akibat dari pesugihan itu. Dan tidak lama setelah itu, kabarnya Andi menjadi ODGJ karena mungkin ia masih tidak bisa menerima kematian anak beserta istrinya, dan mungkin rasa serta bersalahnya itulah yang memicu gangguan pada mentalnya. Selesai. Wow, luar biasa, kisah yang sangat luar biasa dari Om Ras ya, penulis asal Kalimantan Tengah. Dan wah, di sini jerat pesugihan tumbal janin. Kurang ajar sekali nih bosnya Andi ya. Dia memperkenalkan Andi. Dia tahu nih posisi Andi bagaimana ya kan. Dia orang susah yang baru saja menapaki kehidupannya dengan bekerja. Ketika dia ditawari cara instan untuk menjadi orang kaya, dia langsung mau. Dengan iming-iming bahwa tumbalnya itu hanyalah janin, berbentuk janin. Dan dilakukan satu tahun sekali ya. Yang mana dia berpikir ya sama istrinya bahwasanya dia udah punya anak. Jadi ya setelah itu yang diambil kan hanya janin, jadi dia mau. Tapi kembali lagi, sekali lagi bahwa iblis itu penuh dengan tipu daya. Jadi di awalnya cuma minta janin, tapi setelah 1 tahun kemudian di tahun kedua ternyata istrinya nggak bisa hamil. Dan ternyata di situ sebagai pengganti karena dia tidak bisa menyediakan janin ya, akhirnya diambillah dari anaknya. Wah, di sini menyakitkan sekali ya. Andi ngedrop. Dan itulah, pesugihan tidak akan pernah memberikan sesuatu yang abadi. Sifatnya hanya sementara atau fana. Kekayaan sementara cuma 2 tahun. Setelah itu semuanya diambil lagi. Setelah Andi memutuskan untuk memutus perjanjiannya dengan setan itu, ternyata di situ diambil semuanya. Sampai istrinya diambil juga. Bukan hanya harta benda yang selama ini diberikan, tapi istrinya juga diambil juga. Disinilah Andi merasa hancur dan bisa menjadi hikmah untuk kita semua ya. Bisa menjadi pelajaran baik untuk kita semua untuk kita ambil. Dan di sini saya juga mencoba menyoroti kenapa bosnya Andi ya memberitahukan Andi. Keuntungannya apa? Sebenarnya jadi kalau menurut saya mungkin sama. Yang diderita oleh bosnya ini sama, yaitu di tahun-tahun berikutnya dia kesulitan untuk punya anak. Akhirnya dia tidak bisa memberikan janin lagi. Di sini dia harus mencari wadah pengganti, yaitu Andi beserta isinya. Jadi bosnya ini bisa langgeng terus selama Andi ini jadi kayak berpindah tanggung jawab gitu ya. Dan makanya setelah Andi berusaha kembali lagi mencari keberadaan bosnya, ternyata sudah nggak ada di rumah itu. Ini licik sekali, dan ya konsekuensi yang harus diterima Andi. Mudah-mudahan Andi juga bisa
terbebas pikirannya sehingga bisa sembuh lagi ya. Dan intinya mari kita ambil yang baik-baiknya saja dan kita buang yang buruk-buruknya. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, yuk bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar teman-temannya juga ikut terhibur ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau sudah lama bergabung tapi lupa nih belum klik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel ILO Extreme ini kami upload setiap harinya, setiap malam ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio atau voice note atau rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan tapi belum dibawakan kisahnya, kami harap untuk bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya ILO mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya ILO di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.